Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Matur nuwun, sugeng sonten, sugeng rawuh, selamat sore, selamat datang. Saya sebetulnya ingin menyebut satu persatu para tamu undangan. Cuman tadi di sebelah saya ibu-ibu sudah bilang, Pak Sumu, nanti foundation saya luntur katanya. Jadi sekali lagi saya sungguh berterima kasih. Nama saya Andi Wangi. Sebetulnya nama saya Pran Anwi. Saya di Inti Jatim adalah sebagai ketua bidang politik sebetulnya. Dan kebetulan di acara ini saya ketiban campur jadi ketua panitia. Saya sempat tadi pagi dengan teman-teman sudah sempat deg-degan karena lihat mendung. Tapi ternyata begitu saya tadi datang habis jemput Mas Novi, saya melihat begitu ramenya ini, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Sekali lagi, terima kasih. Halal Bihalal ini adalah sebuah acara atau kegiatan perhimpunan inti yang sebetulnya dilakukan setiap tahun. Dan kenapa Halal Bihalal ini kita adakan adalah karena membawa visi dan misi bahwa perhimpunan inti adalah sebuah perhimpunan yang plural, penuh dengan semangat pembauran, toleransi. Kita merangkul semua elemen, semua teman-teman baik dari berbagai kalangan, teman-teman NU, selamat datang. Terus dan berbagai elemen lain yang saya tampak di sini banyak sekali, tidak mungkin saya sebut satu-satu. Saya takut kualat sama ibu yang di belakang tadi karena foundationnya nanti luntur. So para senior inti, saya sungguh terima kasih, hormat kami buat bapak-bapak sekalian. Kami mohon bimbingan dan petunjuk untuk langkah-langkah kami yang berikutnya. Hati-hati Pak Budi, Pak Gatot, Pak Andi, Pak Tovan, Pak Andi yang dari Madura, jauh-jauh sini. Terima kasih juga, dan semua yang tak mungkin kami sebut satu persatu yang telah membackup atau membantu acara ini, termasuk panitia-panitia yang
Tadi malam kita memasang spanduk yang di Keramat Gantung itu sampai jam setengah 12 malam. Karena bingung, iki ngolore lewat gitu, karena sekarang ada reklamenya orang di situ. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dan siang ini kita bisa kumpul bareng di sini. Terima kasih sekali lagi atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman berbagai elemen. Semoga setelah ini perhimpunan inti dan jenengan-jenengan sedoyo semakin akrab. Yang mungkin belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal makin akrab. Sekarang lagi tren ubur-ubur ikan lele, tapi kali ini saya bukan ikan lele, saya ganti ubur-ubur ikan gurame. Mumpung suasana lebaran Nur, mari bermaafan rame-rame. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, terima kasih sekali. Itu tadi sambutan dari Ketua Panitia Bapak Andi Wangi. Untuk berikutnya sambutan Ketua PD Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Timur Bapak Dr. Stefanus Budi Wijaya Subari. Tempat dan waktu kami persilakan. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Ya, salam kebangsaan merdeka. Merdeka. Kalau tadi Pak Andi Wangi tanpa teks, saya masih belum bisa. Masih nempel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, kami ucapkan bagi kita semua yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, ya dari pimpinan organisasi kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf, ya mungkin tidak bisa saya ucapkan satu persatu, tapi saya dari hati yang paling dalam mengucapkan hormat, salam hormat dan merasa bangga bahwa inti bisa mengadakan acara ini dan Bapak Ibu sekalian rawuh ya ke acara kami. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri dalam kegiatan halal bihalal. Selain itu, ya tadi seperti dikatakan sama MC bahwa hari bulan April ini tanggal 9 April tepatnya tahun 1999, 26 tahun yang lalu inti lahir. Jadi sekarang sudah 26 tahun. Kami juga sudah mengundang para founding father atau para pendiri di Jawa Timur. Jawa Timur mulai berdiri sejak 2005 hingga sekarang. Ya, para founding father, para ketua pengurus daerah yang periode pertama kebetulan beliau izin tidak bisa hadir karena masalah kesehatan. Yang kedua Pak Andi, Pak Andi Arianto, ya, dan yang ketiga adalah Pak Gatot Seger Santoso. Terima kasih ya sudah datang. Kami juga apresiasi kepada para sukarelawan dari paling banyak 3 yang Bu MC ya. Jadi ada dari BSP berbagi sarapan pagi dengan kesehatan, akupunktur, kemudian tuina, refleksi, ya, dan beberapa alternatif kesehatan tradisional yang kita sebetulnya itu kaya. Ya, jadi apa? Inti mencoba memperkenalkan bahwa kita ini adalah bangsa yang mempunyai budaya yang besar, yang kaya, ya, dan itu akulturasinya bukan asimilasi, bukan melebur menjadi satu, tetapi apa? Berbeda-beda. Perbedaan itu tetap ada, tetapi apa? Menjadi kesatuan yang apa? Yang integratif. Ya, yang kita sebut sebagai gado-gado. Ya, gado-gado seperti itu. Bukan melebur, menghilangkan elemen-elemennya. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita berjuang untuk apa? Untuk sama rata sama rasa membebaskan dari penjajah, tetapi seperti katanya Soekarno, sekarang ini kita apa? Kita berjuang lebih keras lagi. Kenapa? Karena kita harus sekat-sekat yang
dalam konteks SARA itu harus kita buka, ya harus kita perluas, ya dengan kita bekerja di mana ekonomi, ya terutama pendidikan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, untuk tidak berlama lagi, jadi selain seperti itu saya juga menghargai teman-teman yang dari pengurus cabang yang saya lihat ini hadir, Surabaya, Malang, Jombang. Ya, kita merah putihkan tambah bayar, dan kita merah putihkan Surabaya atau Jawa Timur. Ya, gimana teman-teman pengurus? Ya, merdeka. Merdeka. Ya, gitu aja. Yang lainnya saya apresiasi kepada panitia yang bekerja luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini itu bukan kegiatan yang kita rencanakan tahun-tahun, ya beberapa tahun sebelumnya, tetapi kurang dari 1 bulan, tepatnya adalah 10 hari. Ya, walaupun idenya sudah dari tahun yang lalu, tapi Bapak Ibu, ya animo dari teman-teman ya yang melaksanakan ini bukan cuma dari inti aja. Ya, kita juga didukung oleh teman-teman dari berbagai elemen atau organisasi kebangsaan. Ya, Pak, ya terima kasih Pak di Bandung, ya didukung. Ya, jadi nanti kita bisa lihat ya doa dari Yayasan Masjid Cengho. Ya, kemudian ya dari PMTS, terus kemudian ada fotografi dari Unimax, ya dan seterusnya. Ya, terima kasih semuanya. Akhir kata, ya kami ucapkan semoga kegiatan ini bukan hanya sampai di sini aja, tetapi berlangsung terus menerus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak Ketua Inti Indonesia Tionghoa Jawa Timur. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Untuk berikutnya, setelah membara semangat kita, sambutan untuk pendiri Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kami persilakan Bapak Herdi Hadi memberikan sepatah dua kata-kata. Monggo, dipersilakan masuk. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan untuk teman-teman dari Kejawen, Rahayu, teman-teman dari Bali, Om Swastiastu. Saya didapuk sebagai salah satu pendiri inti untuk memberikan kata sambutan. Saya ini paling muda, yang lebih senior pendiri inti itu hadir di sini. Saya takut kualat. Tolong Pak, ikut maju ke depan sebagai pendiri. Tolong Pak Budi. Kualat paling muda saya ini. Pak Gatot, Pak Koco, Pak Hidayat, Pak Rasmono. Ya, itu. Tolong bapak-bapak ini lebih senior dari saya. Dikualat, Bapak, dikualat teman. Pak Rasmono. Pak Rasmono, Pak Koco. Ya, kami yang mendirikan inti tahun 2005 memang tidak genap, tapi kami sempatkan untuk hadir. Berikut kami persilakan juga Bapak Hadi, Bapak Budi Santoso mungkin bisa maju ke depan juga. Sudah. Sampun, siap. Sudah. Nah, hari ini unik, saya katakan unik, karena inti menyelenggarakan ulang tahun juga bersamaan dengan halal bihalal
tapi bukan di tempat yang penuh dengan kemewahan. Di tempat tambak bayan ini 15 tahun yang lalu kami berjuang di tempat ini untuk membebaskan dari penggusuran. Saya diminta oleh warga Tambak Bayan untuk mendampingi bagaimana menghadapi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tertentu. Makanya saya kalau diundang ke sini pada hari ini, ibaratnya saya ini pulang kampung. Karena saya menganggap bahwa Tambak Bayan itu adalah kampung kami. Dan inti juga masuk di dalam perjuangan ini. Ya betul kan? Inti masuk di dalam perjuangan ini. Kami juga di sini bukan hanya sebagai perwakilan inti, tapi saya juga sebagai, kalau boleh diizinkan, sebagai perwakilan Tambak Bayan juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik dari inti termasuk dari diri saya sendiri maupun dari elemen-elemen kelompok-kelompok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, acara ini dimeriahkan dengan kehadiran adik kita Mas Novi Basuki. Tepuk tangan sebelumnya. Karena Novi Basuki ini kurang lebih sudah Senin saya coba 10 tahun di China, dan yang dipelajari bukan ecek-ecek, betul-betul bermakna. Dan kita lihat semua di sini semua melebur menjadi satu, melepaskan identitas masing-masing, baik dari sisi suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini tertulis melalui Tambak Bayan merajut kebersamaan. Bisa kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita bisa merajut kebersamaan dari Tambak Bayan? Merdeka! 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 Kira-kira dari saya begitu. Mungkin dari bapak-bapak yang lebih senior dari saya ada sambutan 1-2 kata-kata. Saya selaku ketua periode yang lalu, saya ingin memberikan penekanan supaya dipahami inti itu apa. Inti itu adalah singkatan Indonesia Tionghoa. Indonesia adalah negeri pilihan kita untuk mengabdi. Tionghoa adalah anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa pilih. Ini betul ditekankan. Jadi siapapun yang seide dengan inti bisa masuk menjadi anggota inti, pengurus inti. Nah sekarang satu contoh di Malang, ketua intinya itu Profesor Wahyudi, dosen UMM, bayangkan. Jadi ketua inti Malang. Hadir. Moga Pak, saya perkenalkan ini. Moga sini. Nah, jadi jangan ragu-ragu, para saudara-saudara serta anak air secara ini bisa mendukung ini dalam segala kegiatannya. Nah ini profesor dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat terkenal, betul Pak? Ya terkenal. Oh, Pak Menteri. Kebetulan rektor yang lalu jadi Fatim Mamen sekarang. Pak Mamen juga sudah. Jadi gudangnya camen-camen itu di UMM. Oke, saya cukup begitu mengenalkan inti, ya supaya ini dapat dukungan dari semua pihak. Di sini saya juga ada anak-anak dari PMSTI juga ada, dari PMTS, di bawah pimpinan Pak Rasmono, ya. Ya. Nah, dan
Pak Hartas ada di sini. Ini seniornya saya juga ini Pak Yai. Selalu mendukung kita. Dari awal berdirinya ini, saya ingat sekali. Dan Gus Durian, saya nggak akan lupa dengan Gus Durian. Mana Mas Yuska? Belakang, di belakang, di luar. Oh, di luar. Dia penjaga pintu namanya. Oke, terima kasih. Izin satu lagi sesepuh yang akan bergabung. Paling muda saya. Dari sekolah itu. Jadi semacam reuni ini. Ya. Alhamdulillah. Betul. Reuni bukan hanya dengan inti, tapi reuni dengan warga Tambak Bayan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Tambak Bayan. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini reuni yang hangat-hangat mesra ya Pak ya. Karena tempatnya yang hangat, dengan rekan-rekan seperjuangan yang begitu luar biasa. Dipersilakan duduk kembali di tempat masing-masing, bapak-bapak senior yang sangat kami hormati. Dan untuk berikutnya akan kami beri kesempatan perwakilan memberikan sedikit sambutan dari salah satu elemen agama, yaitu dari Nahdlatul Ulama NU. Satu saja perwakilan, mohon izin diperwakili untuk memberi sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya tidak apal itu ucapan-ucapan salam, jadi umum aja ya, jadi salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, sebenarnya yang memberikan sambutan itu Kiai Saiful Khalid, tapi mohon maaf, jadi beliau mewakilkan ke kami, dan sebenarnya ada Pak Ustadz Nurholis, Ya. tapi beliau suaranya serak. Jadi tadi malam juga karena banyak koko-koko dengan teman-teman, dan kebetulan dari Tionghoa juga itu minum es, jadi makanya nggak bisa bersuara dengan jelas. Yang jelas saya. Terima kasih kami diberi kesempatan bahwa suasana seperti ini merupakan kebersamaan bagi kita dan mewujudkan sebuah kemajemukan yang kita dambakan bersama. Kita hidup bermasyarakat di Indonesia ini kan tidak hanya satu elemen tertentu yang mendominasi dalam perjuangan menegakkan berdirinya negara kita dan membangun masyarakat, tapi seluruh elemen masyarakat ini penuh dengan kebersamaan. Saya dulu sering cerita itu begini, kalau hubungan Tionghoa dengan Indonesia itu, kebetulan saya ini bergerak juga di kesenian ya, sehingga ada sedikit masalah yang bisa diceritakan. Jadi orang Jawa dulu itu sebenarnya sudah pernah ke, bukan hanya Mas Novi ya, maaf Mas Novi ya, ini beliau santrinya Kiai Wahid ini. Jadi sejak dulu itu orang Jawa sudah pernah melalang ke sana melalui layangan, layang-layang besar yang kemudian terjun di sana itu. Legenda ini bisa disebut ada Sunggeng Purbengkoro. Nah, di sanalah kemudian menawarkan lukisan-lukisan di sana. Padahal di Tionghoa itu kan, di Cina itu kan lukisan-lukisan itu kan sangat bagus juga ya di sana. Nah, tetapi ini menandakan hubungan bahwa di zaman Mojopahit sampai sekarang ini hubungan antara Cina dan Indonesia dan masyarakat kita itu masih terjalin dengan rapi. Karena itu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pun ada tokoh John Lee itu sangat ikut tampil dalam medan perjuangan. Karena itu kalau di masa sekarang inti kemudian hadir di tengah masyarakat kita, ini merupakan dari perwujudan yang ada sambungannya dengan sejarah masa lalu kita.
Karena itu kami berterima kasih sekali, dan itu sebenarnya kami yang ada di sini juga spirit dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur ini sebenarnya santri-santri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang melanjutkan perjuangannya. Nah, karena itu di Surabaya juga banyak tokoh yang lahir dari berbagai, yang kemudian memberikan capaian-capaian prestasi untuk negara kita. Saya kira itu aja, mudah-mudahan pertemuan kita makin mempererat tali persaudaraan sesama bangsa dan sesama anak negeri untuk merasa memiliki ke depan. Karena tantangan ke depan ini banyak sekali, bukan hanya dari tantangan masalah etnisitas. Saya kira itu saja, karena kami mengucapkan terima kasih atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Surabaya, Kiai Haji Mas Duki Toha, juga titip salam ketuanya, dan kemudian yang ada di sini Kiai Saiful Salim dan Ustaz Nurholis. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah bagi kebersamaan dan kedamaian di Indonesia kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Allahumma amin. Luar biasa sekali ya, hari ini kita bisa bersama. Kita menuju ke depan bergandengan tangan. Kita adalah satu, kita adalah Indonesia, kita adalah saudara, kita adalah Indonesia. Dan untuk berikutnya mungkin kita akan, sebelum kita nanti mendengarkan beliaunya, kalau panggil Bapak itu ketuaan ya, Mas Novi Basuki, mendengarkan beliau memberi sambutan, dan ada juga tanya jawab semacam itu untuk menimba ilmu kepada beliau. Kita akan ke acara potong tumpeng dan potong kue. Tolong untuk rekan-rekan inti mempersiapkan, mengkondisikan, dan untuk Bapak Ketua PD Indonesia Tionghoa Jawa Timur, Bapak Stefanus menempatkan diri. Juga mungkin Bapak Budianto, juga Bapak pendiri. Loh, kaget aku. Pokoknya bikin aku kaget. Ya Allah, mari kau silakan. Ibu Bendahara juga menyiapkan tempat dan menempati tempat. Aku sampai bingung loh Bu, baru Pak Stefi ngageti juga. Bapak Igo dimohon ke depan. Bapak Igo, Bapak Budianto, Bapak Igo dimohon ke depan. Ini posisinya di sini aja atau harusnya dibawa ke tengah sini? Diangkat dulu terus digeser. Mendoakan supaya kita lebih diberkati, lebih didekatkan untuk semua elemen masyarakat ataupun organisasi. Untuk beliaunya Bapak Ustadz Hasan Basri, mohon ke depan. Bapak dari Bapak Ustadz Bapak Ustadz Hasan Basri. Oh izin, ngapunten. Monggo Bapak di sini mendoakan. Ini Bapak mic-nya Bapak. Untuk doanya segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam namo buddhaya. Mari sama-sama kita berdoa. Izinkan saya memimpin secara muslim. Kita berdoa pertama, mudah-mudahan di ulang tahun inti, organisasi inti ini yang ke-26 bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, yang dimana Indonesia Tionghoa itu sangat luar biasa perannya untuk kebudayaan yang ada di kota Surabaya maupun di Indonesia ini. Mari sama-sama kita bermunajat,
berdoa mudah-mudahan yang hadir hari ini Bapak Ibu sekalian selalu diberikan berkah oleh Allah, dilimpahkan rahmat oleh Allah, dijadikan orang pilihan yang diistiqomahkan dalam kebaikan dan ridhonya Allah. Biridhoi ta'ala bisyafaati Rasulullah SAW wa khususan hadiatina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rikul syabatan rasulullah jamin hamdan syakirin hamdan na'ma yakabi majida ya rabbana hamdan kami bagini wajhikal karim atin sultani rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, hari ini kami munajat kepadamu ya Allah untuk organisasi inti yang di ulang tahun yang ke-26 ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada semua pengurus dan pendirinya ya Allah, agar lebih istiqomah dalam mencintai organisasi ya Allah. Besarkan organisasi ini atas asas tujuan manfaat untuk masyarakat umat ya Allah. Besarkan organisasi ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Besarkan kasih sayang organisasi ini dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami munajat juga kepadamu ya Allah. Hari ini kami hadir ke sini, salah satunya halal bihalal ya Allah. Maka jadikan hati kami penuh dengan kasih ya Allah. Hilangkan rasa benci, dengki dan yang tidak baik di hati ini ya Allah. Karena dengan rahmat dan pengampunan-Mu ya Allah, kami bisa mendapatkan itu semua ya Allah. Maka dekatkan kami dengan amalan-amalan kebaikan-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan amalan-amalan surga-Mu ya Allah. Maka istiqomahkan kami dalam melangkah untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Istiqomahkan kaki ini untuk melangkah untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Tionghoa Bapak Stefanus. Berikutnya untuk disiapkan untuk piring, sendok dan sebagainya. Selanjutnya akan diserahkan kepada beliaunya Bapak pendiri ya. Kita berikan ke Bapak pendiri Budi. Kami persilahkan Bapak Budi Santoso ke depan, juga Bapak Andi Haryanto, Bapak Gatot Seger Santoso diharap ke depan untuk memberikan potongan tumpeng yang setelah didoai tadi akan menjadikan berkat yang luar biasa. Pak Hendrik juga iya. Pak Hendrik, monggo dipersilakan ke depan Bapak. Formalitas pemotongan tumpeng. Pak, nggak ada lagunya sing slow titik loh Pak, sing merasakan hangatnya ulang tahun gitu loh Pak. Ojo sepaneng ae. Aku nek ning sidang iku sepaneng, nek kene aja sepaneng. Ini MC-nya banyak intermezzo ya. Izin Bapak mohon dimaafkan. Bapak sesepuh ya. Komando sudah siap lagunya? Ada tapi yang jangan keras-keras begitu. Siap Bapak operator? Oh enggak ada. Tadi sudah saya senggol loh. Pak, disiapnya lagunya Pak. Sudah? Siap. Monggo lanjut. Usiamu
Bapak. Bapak Tovan ada di dalam kah? Kalau ada segera merapat karena waktu kita juga sangat-sangat kasihan anak-anak Islam. Adakah Bapak Tovan? Nah, dipersilakan ke depan untuk bisa menikmati kue ulang kopi. Maju sih. Buatan spesial dari Pulau Surabaya. Ada di. Halo. Sarang yuk. Sarang yuk. Ini juga diharapkan ke depan Bapak Laksmono. Laksmono. Izin Bapak. Ibu Eni. Ibu, iya enak tadi. Ini rundingan apa ya? Kali. Dan Sekung Bapak Budianto. Ayo Pak, tiap keliling Pak, lagunya Pak. Pak Stefanus, tiap keliling. Keluar Bapak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ditiup dulu Koko, ditiup dulu bersama-sama. Brotherhood. Tiap lilinnya lagunya ada enggak? Apa saya yang ngomong abani aja? Ya, saya abani ya. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup. 1, 2, 3. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Sini aku loh, sekarang dua. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Potongannya diberikan beliau Bapak Ketua Indonesia Tionghoa Bapak Stefanus dan juga Bapak Sekung. Jadi potongan pertama kepada Bapak Stefanus, terus Bapak Budianto, dan yang ketiga kepada Ibu Amelia, pemilik Halo Surabaya. Ibu Amelia diharap menerima potongan ketiga yang spesial dari Bapak Adiwangi. Bisa diaplaus, tepuk tangan. Gak perlu mulai sing tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya bisa diamankan lagi atau petak dipinggirkan dulu baru dibagi. Kalau kita baginya di sini selesainya nanti besok pagi Bapak. Untuk Bapak Novi Basuki diharapkan maju ke depan untuk duduk
rumah gede yang sudah kami sediakan. Bang Musa langsung nih. Foto dengan beliaunya Bapak Novi. Sama-sama Bapak. Mungkin segi kepintaran, pintar penjenengan, tapi segi senior saya. Intermezzo. Oke, Bapak Novi, karena memang saya ini moderator yang tidak dipersiapkan, jadi terpaksa saya duduk di sini dan mohon izin kami diberikan wejangan-wejangan, pengalaman pada kami semua hadir di sini. Begitu saja Bapak. Terima kasih banyak Ibu Novi sudah bersedia memoderatori Mas Novi. Moderator dadakan katanya. Sebenarnya saya tidak punya kapasitas Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ujangan Bu Novi, karena di sini ada Pak Budi, ada Pak Gatot, ada Pak Hendri, ada kiai-kiai dari NU, ada Pak Stefanus, Ketua Inti, Pak Andi Wangi, beserta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan tentu tidak mengurangi penghormatan saya sedikit pun kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya merasa Bapak Ibu sekalian yang lebih pantas, lebih layak untuk menasihati saya. Coba saya selalu terngiang dengan apa yang dikatakan oleh pepatah bahasa Mandarin, yaitu "Kucing lauren yen sukui za yen chen", Artinya, yang artinya kalau tidak mau tunduk patuh kepada apa yang dititahkan oleh senior, maka kerugian itu akan berada di depan mata. luar biasa sekali. Jadi karena saya diperintahkan untuk berbincang-bincang mengenai kebersamaan, maka saya memberanikan diri karena saya tidak mau kerugian berada di depan mata saya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya baru pertama kali ke Tambak Bayan. Baru pertama kali ke Tambak Bayan, dan lagi-lagi saya masih terus memegang teguh apa yang dikatakan oleh pepatah bahasa Mandarin Taiwan Purwijen, bahwa mendengar 100 kali itu akan kalah akurat dengan melihat sendiri sekalipun hanya 1 kali. Benar sekali. Tambak Bayan sering saya dengar, tapi saya baru melihat untuk pertama kalinya adalah pada kesempatan ulang tahun ke-26 Perhimpunan Indonesia. Luar biasa sekali. Maka saya harus berterima kasih kepada Perhimpunan Inti, harus berterima kasih kepada Tambak Bayan, karena dengan datang langsung ke Tambak Bayan saya terus terang akan makin bertambah pengetahuan yang bisa kita jadikan bekal untuk kita berbincang-bincang ke depannya, Bapak Ibu. Tadi disebutkan bahwa acara ini adalah untuk halal bihalal memperingati Idul Fitri. Saya tidak tahu kalau Imlek apakah ada halal bihalal. Dan ternyata konon halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, kata Kiai. Hanya ada di Indonesia. Dan kalau di Timur Tengah yang merupakan negeri pertama kali Islam berasal, sepertinya tidak ada halal bihalal. Istilah halal bihalal ini konon katanya hanya ada di Indonesia. Cuma saya merasa bahwa perayaan Idul Fitri itu 11-12 dengan perayaan Imlek. 11-12 istilahnya generasi Gen Z. kurang lebih sama dengan perayaan Imlek. Paling tidak saya merasa baik Idul Fitri maupun Imlek itu punya dua spirit yang menurut saya layak sekali untuk kita terus teladani, terus praktikkan ke depannya. Yang pertama adalah spirit untuk tidak lupa kepada akhlak. Saya karena baru pertama kali ke Tambak Bayan, sehingga pengetahuan saya mengenai Tambak Bayan itu hanya berasal dari informasi yang saya dapat dari internet.
Dan saya membaca di internet bahwa Tambak Bayan ini sudah terjadi pembauran yang luar biasa antara Tionghoa. Saya tadi konfirmasi ke Pak Gatot, itu tidak sedikit yang menikah dengan yang disebut sebagai pribumi. Sekalipun saya kok rasanya kurang nyaman dengan istilah pribumi ini. Saya kurang nyaman Pak Budi. Tapi intinya di Tambak Bayan sudah terjadi pembauran yang luar biasa tanpa paksaan, yaitu berupa adanya kawin campur antara orang Tionghoa dengan penduduk lokal. Dan yang kedua, di Tambak Bayan itu katanya dari informasi yang saya baca di internet dan perlu saya cross check, itu tidak sedikit juga yang menganut Islam. Tapi yang menganut Islam ini, tadi saya cross check lagi ke Pak Gatot, itu tidak melupakan akarnya, berupa mereka masih terus menjunjung tinggi penghormatan kepada leluhur. Yang mana saya selalu terkesan kepada kebudayaan Tionghoa, karena orang-orang Tionghoa ini, atau yang menjadi tiang penyangga kenapa bangsa Tionghoa itu tetap eksis sampai saat ini, adalah karena penghormatan mereka yang luar biasa kepada leluhurnya. Kalau misalnya orang Tionghoa sudah melupakan akar, misalnya mereka melupakan penghormatan mereka kepada leluhurnya, maka bisa jadi bangsa Tionghoa ini akan pelan-pelan terkikis oleh perkembangan zaman. Tapi karena bangsa Tionghoa adalah bangsa yang tidak lupa akan akar, tidak lupa menghormati leluhurnya, maka bangsa Tionghoa ini eksis sampai saat ini. Kita ambil contoh Cheng Ho. Flashback sebentar sejarah. Kalau di Tambak Bayan ada orang Tionghoa menganut Islam yang tetap menjunjung tinggi penghormatan mereka kepada leluhurnya, Cheng Ho mencontohkan hal serupa. Cheng Ho ketika mau melakukan muhibah ke mancanegara di abad 15-an, di suatu waktu dia pergi membakar dupa di suatu makam yang dikeramatkan di Shenzhou sana. Yang mana makam yang dikeramatkan ini dalam literatur sejarah Tiongkok merupakan utusan Nabi. Kalau bukan utusan Nabi, merupakan utusan dari Amirul Mukminin untuk menyebarluaskan Islam ke Tiongkok. Tapi di waktu yang sama, Cheng Ho sebelum berangkat sehabis nyekar ke makam yang dikeramatkan oleh Muslim ini juga nyekar ke kuil Macu. Macu ini kita kenal sebagai Makco lah kalau di Indonesia. Makco ini sebenarnya adalah orang biasa, tapi karena beliau punya sumbangsi yang luar biasa besar terhadap masyarakat Tionghoa, sehingga kemudian didewikan, dianggap sebagai dewi lautan yang kemudian bisa memberkati orang-orang yang akan melaut. Nah, Cheng Ho beliau diyakini sebagai Muslim, tapi di waktu yang sama tidak lupa akan akarnya untuk menghormati leluhur. Buktinya beliau nyekar ke makam Islam, dan di waktu yang sama beliau nyekar juga ke kuil Makco untuk meminta pemberkatan lah, kurang lebih begitu. Dan ini kurang lebih sama tradisinya dengan tradisi yang dipraktikkan Islam di Indonesia, terutama di kampung saya. Saya tidak tahu kalau di Surabaya, tapi di kampung saya begitu. Di waktu yang sama mempraktikkan Islam, di waktu yang sama juga mereka juga tidak lupa akan leluhurnya, karena menurut saya leluhur ini adalah akar yang akan menjadi tiang penyangga dari keberlangsungan hidup suatu bangsa. Nah, Idul Fitri dan Imlek mengajarkan seperti ini. Kenapa begitu? Karena pada tradisi Idul Fitri dan tradisi Imlek ada tradisi pulang kampung untuk menghormati kedua orang tua yang masih ada. Berarti antara kebudayaan Tionghoa dan antara ajaran Islam itu sebenarnya 11-12, kurang lebih sama. Kalau di Islam kita diajarkan untuk birrul walidain, hormat kepada kedua orang tua, di ajaran Tionghoa kita diajarkan untuk xiao, baishan xiao weishan, bahwa dari sekian banyak kebaikan yang bisa dilakukan di dunia ini, yang utama adalah hormat atau tunduk patuh atau bakti kepada kedua orang tua. Di Islam diajarkan birrul walidain, di ajaran Tionghoa juga diajarkan untuk xiao, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kalau kita studi mau membuka hati kita, sebenarnya banyak sekali persamaan antara ajaran Islam dengan ajaran Tionghoa. Berarti kedepannya tugas kita adalah berhenti menjadi bangsa yang demen mencari perbedaan-perbedaan kecil untuk kemudian dibesar-besarkan dan dibetul-betul. Karena kalau terus begitu, menurut saya kita tidak akan pernah punya waktu Bapak Ibu sekalian untuk membangun bangsa kita tercinta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tidak lupa akan akar, selain berbakti kepada kedua orang tua, Idul Fitri dan Imlek atau ajaran Tionghoa itu sama-sama mengajarkan untuk mengasihi yang lebih muda.
ngasih yang lebih mudah. Saya punya lumayan banyak ponakan, sehingga ketika tradisi Idul Fitri kemarin saya biasa memberikan angpau juga kepada ponakan-ponakan saya. Tradisi Imlek juga begitu. Tradisi Imlek juga memberikan angpau kepada yang lebih muda, terutama yang belum menikah. Saya sekalipun mungkin lebih muda karena sudah menikah dan punya anak, nggak dapat angpau gitu. Tapi Bapak Ibu, menurut saya yang kita lihat dari tradisi Idul Fitri dan Imlek berupa pemberian angpau kepada yang lebih muda, menurut saya pengertiannya mesti lebih luaskan lagi. Tidak hanya kepada yang lebih muda, tapi kepada mereka yang dalam istilah Islam disebut kaum mustad'afin, kaum yang lemah dan kaum yang dilemahkan. Ada yang memang dari sononya lemah, tapi juga ada kaum yang dilemahkan, entah itu oleh suku yang mengaku diri sebagai mayoritas atau entah itu oleh pemerintah. Jadi baik yang lemah atau yang dilemahkan itu mesti dikasih. Dan inilah yang menurut saya ditunjukkan oleh Perhimpunan Inti pada hari ini, dengan memberikan bakti sosial yang bertempat di Tambak Dayak. Luar biasa sekali. Tepuk tangan aplausnya untuk PD Indonesia Tionghoa yang luar biasa. Jadi yang pertama, kita tidak boleh lupa akar, karena ini ajaran Islam dan juga ajaran Tionghoa. Kita lagi-lagi juga harus mengasihi mereka yang lemah dan dilemahkan. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya terinspirasi dengan tulisan yang ada di belakang ini, tulisan bahasa Mandarin, Bapak Ibu. Kalau ini Xinxiang adalah doa yang selalu dipanjatkan ketika Imlek, yaitu semoga segala apa yang diinginkan bisa dikabulkan, bisa menjadi kenyataan. Tapi yang ini yang menurut saya perlu terus kita perjuangkan, Bapak Ibu, yaitu Heqi Shengsai. Heqi Shengsai. Saya tidak ingin menerjemahkan secara harfiah, karena kalau diterjemahkan secara harfiah artinya keharmonisan itu akan melahirkan kekayaan. Dan ada yang bilang bahwa kekayaan ini jangan selalu diucapkan oleh orang Tionghoa, karena takut orang Tionghoa dianggap selalu materialistik, sehingga sifat saya kata itu harus pelan-pelan dihilangkan katanya. Cuma saya ingin menerjemahkan ini sebagai begini, bahwa keharmonisan itu akan melahirkan kesejahteraan. Berarti kalau bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang sejahtera ke depannya, maka prasyarat utamanya adalah harus harmoni terlebih dahulu. Dan untuk harmoni, kita harus pelan-pelan. Tapi kalau pelan-pelan ini nggak bisa. Kalau pelan-pelan nggak bisa. Nggak sampai-sampai. Kita harus meroket. Kita harus secepat mungkin menanggalkan hal-hal yang menjadi sekat-sekat di antara kita, yaitu terutama sekat-sekat sara, Bapak Ibu. Karena dengan menanggalkan sekat-sekat sara itu, baru kita akan menjadi satu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Dan tadi disebutkan bahwa bangsa Indonesia ini dibangun tidak hanya oleh satu golongan saja, tapi semua golongan punya sumbangsih yang kurang lebih sama terhadap pembangunan bangsa ini. Dan kedepannya supaya bangsa Indonesia menjadi sejahtera, keharmonisan harus menjadi prasyarat utamanya yang harus kita bangun terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya ingin panjang lebar. Sebentar. Yang pasti dari banyak sekali ilmu yang saya terima, satu hal yang sangat menarik, bahwa kita sebagai orang muda harus bisa menghargai dan menghormati yang lebih tua. Begitu ya. Jadi sepintar apapun kita, berapa panjang gelar kita, dan berapa besar kekayaan kita, semua bersumber dari orang tua kita. Itulah yang paling harus kita hormati. Begitu ya Mas Novi ya. Sebentar, ini juga saya akan memberi kesempatan untuk mungkin para undangan yang mau bertanya atau berbagi cerita atau apa, boleh. Ada yang pengen bertanya kepada beliau Bapak Novi, monggo Mas, ke depan Mas. Saya panggil Mas atau Koko Romotomo. Koko Budi. Saya ini juga kebetulan saya nggak tahu Jawa apa Cina. Saya lahir di Banjar, orang tua Jawa. Monggo Mas. Terima kasih Mas Novi, saya orang mengenai sekat-sekat sara. Perkenalan dulu. Nama saya Budiarto. Saya mau nanya masalah sekat-sekat sara. Sekat-sekat sara ini kan tiap
hari, mungkin tiap minggu, tiap bulan dibahas. Tiap tahun, tiap ada masalah, dibahasnya sama. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang ini kan dengan trennya media sosial, itu tidak bisa kontrol itu. Kadang-kadang banyak akun-akun yang kita sebut bodong yang menghancurkan apa yang mau kita perbuat dengan mengikis arah itu. Nah, peran seperti Mas Novi ini, apa yang sudah dilakukan ya untuk membebur hal seperti itu ya untuk kedepannya? Karena nggak mungkin kita akan terus-menerus dengan cara seperti ini, mau asalnya sama, nanti akhirnya juga sama. Nanti tahun depan kita ketemu, ya begini lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Boleh dijelaskan Mas Novi, monggo. Seperti ujian disertasi. Iya, saya juga begitu tadi mikirnya. Padahal kita itu kan harus kecap ya Mas ya, nggak boleh. Kita mau santai tapi langsung dapat pertanyaan yang sulit sekali. Memang harus kecap kita. Disilakan monggo. Pak Budianto, saya dulu rajin sekali menulis. Saya menulis di Jawa Pos, menulis di Kompas, menulis juga di media online mengenai bagaimana Tiongkok yang saya lihat. Karena seperti tadi saya katakan bahwa ratusan kali kita mendengarkan informasi itu akan kalah akurat dengan melihat sendiri sekalipun hanya satu kali. Dan saya dalam tulisan-tulisan itu ingin memberikan perspektif alternatif tentang Tiongkok yang saya lihat yang ternyata tidak sama dengan yang sering diberitakan oleh media-media kita. Saya rajin sekali dulu menulis. Tapi belakangan saya mulai merasakan Pak Budi, bahwa bangsa kita itu bukan bangsa Konoha. Bangsa kita rajin membaca. Hadirin dimohon tenang dan diam. Bangsa Konoha itu kayaknya literasinya itu kurang, atau saya tidak ingin mengatakan kurang, tapi perlu ditingkatkan, Pak Gatot. Perlu ditingkatkan. Bangsa Konoha itu lebih demen, lebih suka membaca judulnya, dan kemudian setelah itu ribut di media sosial. Nah itu tiap hari seperti itu yang saya saksikan, sehingga saya mulai mengubah platform saya. Dari yang awalnya tulisan, sekalipun menurut saya sudah menyuguhkan data yang cukup komprehensif, baik data yang saya dapatkan di Tiongkok maupun data dari bacaan-bacaan saya lainnya yang di luar berbahasa Mandarin. Tapi karena bangsa Konoha itu tidak demen membaca, sehingga saya kemudian mengubah platform menjadi media digital, khususnya audiovisual. Dari tulisan itu saya kemudian beralih ke YouTube. Di YouTube saya punya satu program yang khusus membahas mengenai Tiongkok, karena saya hanya tahu soal itu. Tapi panjangnya itu kurang lebih 15 menit, Pak. Cukup panjang, Pak. Dan lagi-lagi saya menemukan bahwa bangsa Konoha itu tidak tahan kalau nonton terlalu lama, Pak. Tidak tahan. Tidak tahan baca tulisan yang panjang, juga tidak tahan nonton terlalu lama. Sehingga saya mulai merasakan bahwa kalau saya menggunakan YouTube, maka juga tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan. Sehingga belakangan saya mengubah lagi dari YouTube ke TikTok. Yang mana TikTok itu paling panjang dia 3 menit, 5 menit. Dan ternyata saya merasakan lumayan dibandingkan dengan yang tulisan, dibandingkan dengan yang YouTube yang 15 menitan. Yang TikTok ini yang video pendek saya merasakan hasilnya cukup bagus. Tapi kita juga lagi live TikTok. Oh, lagi live TikTok. tapi Pak, saya petakan kemudian bahwa dari penonton saya itu mayoritas adalah Tionghoa. Dan dari orang Tionghoa yang menonton itu usianya adalah 40 tahun ke atas. Padahal kita ini katanya sedang menghadapi bonus demografi. Dan yang menurut saya yang perlu diperbaiki pemikirannya itu bukan hanya yang tadi yang masih berpendidikan 65 sampai 98, tapi juga generasi muda yang nanti akan menjadi sokoguru dari pembangunan bangsa kita. Tapi dari statistik yang saya lihat, yang menonton video-video saya itu sudahlah Tionghoa berumur 40 tahun ke atas, yang muda-muda ini masih belum. Nah, sehingga menurut saya kedepannya
kalau hanya saya sendiri yang begitu, tanpa juga ada teman yang juga ikut untuk terus menyuarakan bagaimana Tionghoa, bagaimana Tiongkok yang sebenarnya, terutama yang punya pendekatan yang lebih bisa diterima oleh anak-anak muda, maka mungkin hasilnya masih perlu waktu yang lebih lama lagi, Pak. Tapi kalau misalnya anak-anak muda, khususnya yang non-Tionghoa, karena kalau Tionghoa yang muda mengkampanyekan dirinya sendiri, mungkin dianggap ini jualan tokonya dia sendiri. Tapi kalau makin banyak orang-orang non-Tionghoa, khususnya Muslim mungkin yang punya kesempatan menimba ilmu di Tiongkok dan memperdalam bagaimana Tiongkok dan Tionghoa yang sebenarnya, dan kemudian bikin konten-konten video pendek yang lebih bisa attract anak-anak muda, maka itu akan hasilnya akan lebih baik. Maka kedepannya menurut saya perlu lebih banyak lagi konten-konten yang bisa mengedukasi anak muda, terutama dari pendekatan non-Tionghoa dan syukur-syukur dari anak-anak muda. Nah, karena kalau hanya mengandalkan satu orang saja, kita 32 tahun lebih dididik untuk ya seperti itu, dididik untuk terus melihat Tionghoa dari kacamata negatif, melihat Tionghoa melulu dari perspektif sara, maka kita masih perlu waktu lebih panjang lagi untuk bisa mempererat hubungan antar Tionghoa, antar ya agama yang berbeda, antar bangsa yang berbeda. Syukur-syukur kedepannya makin banyak orang yang terbuka, dari anak-anak muda, dari jaringan Gus Durian misalnya, yang makin tergerak untuk memproduksi lebih banyak konten lagi yang edukatif, maka menurut saya ini akan bisa menjadi harapan kita untuk bisa membuat bangsa Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ada lagi mungkin izin Mas Novi, kita berdiri nggak apa-apa toh? Kita sambil olahraga kok, kuat-kuatan berdiri siapa yang berbuat. Untuk berikutnya mungkin ada lagi yang perlu bertanya. Saya yakin mumpung beliaunya ada di sini, monggo siapa yang mau bertanya lagi? Loh, ini kesempatan mahal loh. Ada Mas Novi di sini, kalau disia-siakan sayang sekali. Mungkin ini psikolog kita Ibu Ines dari Ubaya, ada yang mau ditanyakan? Beliau ini juga luar biasa sekali. Boleh? Harus, kita kan selalu sharing bagaimana kita mensosialisasikan kesamaan itu ya. Kita nggak hanya melindungi anak dan perempuan aja, juga kesetaraan tadi. Ayo Bu Ines. Ayo Bu. Tembak ya. Oh enggak, jadi mungkin lebih dari perspektif dari Mas Novi ya, yang generasinya lebih muda dari kita berdua gitu ya. Kira-kira kan kalau kita punya pengalaman zaman dulu itu kerukunan itu sangat kita rasakan ya. Jadi kayak kita olok-olok, saya pun diolok sudah Meduro Cino itu biasa ya. Terus Meduro Cino ya. Nah, tetapi kalau yang sekarang itu kan rasanya jadi sesuatu yang ini suara ya. Nah, kira-kira bagaimana mungkin untuk yang tadi menghilangkan sekat-sekat, kemudian perspektif anak-anak muda sekarang yang baperan itu dalam tanda kutip, sehingga mudah tersulut ketika disuguhkan dengan hal-hal yang demikian. Gitu. Mungkin dari perspektif anak muda seperti Mas Novi ya. Kalau kita kan udah nggak baperan ya. Kita masih. Oh masih ya. Oh ada yang baperan, ada yang diolok. Oh iya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih sekali. Beliau ini psikolog dari Ubaya dan sering sekali juga sebagai narsum. Dia giatnya juga beda-beda tipis dengan saya. Pelindung anak dan perempuan begitu. Monggo dijawab. Makasih banyak Ibu psikolog. Ibu Ines. Saya tinggal di kampung. Dan di kampung saya itu mayoritas penduduknya adalah petani dan pekebun, Ibu. Dan dari segi perekonomian itu jelas tidak perlu dijelaskan, yaitu menengah ke bawah. Bahkan mungkin menengah ke kerak. Bukan menengah ke bawah lagi. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya itu buka toko, dan sampai sekarang masih buka toko. Dan untuk kulakan itu biasanya kulakan dengan
laupan-laupan dari Tionghoa yang ada di kota yang lebih besar di bawah, karena saya di atas gunung sehingga kami sering bilang itu turun gunung. Kami mulakan turun gunung ketemu dengan pengusaha Tionghoa untuk mulakan lagi. Dan pada zaman itu saya merasakan memang tidak ada sekat-sekat itu, tidak ada sekat. Dan ketika saya nyantri di pesantren pun sekat-sekat itu tidak ada. Cuma belakang antara yang dulu tidak saya rasakan, atau mungkin tidak ada, atau mungkin orang tidak tahu ada perbedaan antara orang Tionghoa dengan yang seperti itu. Dan di tahun belasan ini kemudian mulai muncul sekat-sekat itu, dan sepertinya bangsa kita menjadi bangsa yang terbelah. 2014 ada yang namanya kubu cebong, kampret. 2019 ada kubu cebong, kadrun, dan seterusnya. Sehingga saya punya kesimpulan sementara, jangan-jangan sekat-sekat ini diciptakan. Jangan-jangan diciptakan baru. Koreksi saya jika saya salah. Karena ketika saya kecil, ketika tidak ada kepentingan politis, sekat-sekat itu tidak ada. Dan kami bisa membaur dengan orang Tionghoa, kami yang dari desa dengan orang Tionghoa yang jelas secara perekonomian jelas jauh lebih di atas kita. Sekalipun ada kesenjangan sosial itu tidak ada sekat-sekat. Tapi karena sepertinya ada yang sengaja kemudian menciptakan sekat-sekat itu untuk tujuan, terutama tujuan politis, maka kemudian ada. Sehingga menurut saya Kang Xiaoping itu pernah suatu waktu mengatakan bahwa kalau setiap hari membicarakan politik itu tidak akan pernah bikin kenyang perut. Dan selesai. Sehingga kalau SARA ini kemudian terus dipertahankan dengan tadi tujuan politis, dan di waktu yang sama masih banyak orang yang kelaparan perutnya, maka ya memang akan tersulut. Sehingga kedepannya menurut saya memang perlu ada kesadaran dari oknum-oknum ini yang punya tujuan-tujuan politik ini. Jangan seperti itu. Itu salah. Tapi mengharapkan mereka untuk bisa sadar menurut saya agak sulit. Sehingga yang mungkin bisa untuk kita benahi adalah perekonomian. Sehingga Pak Budi, saya pernah baca satu novel di Tiongkok. Novel ini ditulis, pendek novel lebih tepatnya, judulnya Yu Xian Wu Cui, ditulis pada zaman dinasti Ming. Di dalam novelet ini ada satu kalimat pendek yang saya sangat senang sekali dan saya terinspirasi sekali. Kurang lebih bunyinya begini: Wu shi ren hao sheng shi. Wu shi ren hao sheng shi. Artinya orang yang tidak punya kerjaan, dalam artian orang yang perutnya lapar, itu gampang bikin keonaran. Sehingga menurut saya ke depannya yang bisa kita kerjakan bersama ini adalah menjadikan makin banyak orang kita, terutama yang masih lapar, ini lebih kenyang lagi perutnya. Sehingga kalau perut kemudian lebih kenyang, mereka akan lebih bisa berpikir secara rasional. Karena kadang orang yang perutnya lapar, seperti tadi disampaikan oleh novelet ini, itu bukan pernyataan saya. Cari aman. Itu pernyataan dari penulis dari novelet ini di abad ke-15, bahwa orang yang perutnya lapar itu akan gampang bikin keonaran. Sehingga perbaikan perekonomian ke depannya itu penting sekali dilakukan, terutama mereka yang ada di desa-desa ini. Dan menurut saya bersyukur bahwa makin banyak generasi muda di desa-desa itu yang terinspirasi Pak Budi untuk menjadi pengusaha. Saya melihat di kampung saya yang mereka kuliah di perguruan tinggi, mereka mulai buka usaha kecil-kecilan, misalnya jualan online dan sebagainya. Tapi mereka ini perlu mentor. Dan mentor yang bagus menurut saya, karena kita bisa lihat sendiri, adalah orang Tionghoa. Sehingga orang-orang Tionghoa itu bisa memberikan arahan-arahan kepada generasi muda yang ingin memperbaiki nasibnya ini, bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan benar.
Konfusius pernah bilang, mengatakan, Junsai cai cizi youdao, Junsai cai cizi youdao, bahwa semua orang yang ada di dunia ini ingin hidup sejahtera. Cuma yang membedakan itu, apakah kesejahteraan itu bisa didapatkan dengan jalan-jalan yang baik atau tidak, dengan jalan yang siratal mustaqim atau tidak, dengan jalan yang lurus atau tidak. Dan orang-orang Tionghoa, Gus Dur pernah mengatakan, membawa spirit profesionalisme dalam hal perbaikan perekonomian. Dan untuk memperbaiki perekonomian terutama di desa-desa ini, terutama anak-anak muda ini, maka menurut saya bangsa Tionghoa, orang Tionghoa yang punya profesionalisme tadi itu layak untuk memberikan arahan, layak untuk menjadi mentor bagi mereka. Karena itu menurut saya hanya bisa kita harapkan. Kalau kita mengharapkan para politikus, menurut saya sulit. Hil yang mustahil mungkin, bukan lagi hal yang mustahil, hil yang mustahil, sehingga kita perlu memberikan mentor kepada anak-anak muda ini bagaimana memperbaiki perekonomian mereka, bagaimana supaya perutnya tidak lapar sehingga mereka bisa berpikir lebih rasional ke depan. Terima kasih. Itu tugas atau PR, salah satu tugas atau PR untuk Perhimpunan Indonesia Tionghoa, bagaimana kita mensosialisasikan, menyelamatkan anak-anak bangsa, meluruskan anak-anak bangsa. Begitu Mas Novi. Jadi inti mungkin kedepannya bisa memberikan pelatihan soal entrepreneur atau pelatihan bagaimana supaya bisa mengubah nasib menjadi lebih baik. Itu bisa kita kerahkan kedepannya untuk yang memberikan semangat kepada terutama orang-orang kampung untuk mengubah nasib mereka sehingga bisa lebih berpikir secara rasional ke depan. Beri aplausnya. Terima kasih sekali. Itu salah satu tujuan inti yang harus kita galang. Kita jangan stagnan, kita harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan anak bangsa. Ada lagi sudah ya? Atau satu lagi? Kalau diam berarti sudah Mas, mereka lelah, katanya panas gitu. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita akhiri. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Novi untuk kita semua. Saya masih berkeyakinan bahwa menjadi bangsa yang tertutup itu tidak akan menjadikan kita mati. Enggak, orang yang tertutup itu tidak akan mati. Betul. Memang ada orang yang lebih demen tinggal di zaman jahiliyah misalnya, itu enggak apa-apa. Tapi orang yang punya pemikiran terbuka, yang bisa melihat bangsa lainnya atau agama lainnya dari perspektif yang lebih positif, menurut saya mereka akan lebih punya kesempatan untuk melihat dunia yang lebih indah ke depannya. Nabi Muhammad dulu itu saya pernah membaca suatu kisah. Beliau pernah memerintahkan sekretaris beliau untuk belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasanya orang Yahudi. Yes. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad punya spirit keterbukaan dong, dan kita umatnya mestinya juga meneladani beliau. Sehingga keterbukaan kedepannya menurut saya menjadi harapan kita yang mesti terus kita gerakkan supaya bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Ya nggak apa-apa, mau tertutup nggak apa-apa, tapi sejak sauli hao tangtang, kata Sun Yat-sen, bahwa arus dunia itu bergelora. Sun siapa yang mengikutinya dengan keterbukaan dia akan jaya. Siapa yang menyalahinya masih mau berpikiran tertutup, maka dia akan binasa. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sudah cukup. Terima kasih sekali Mas Novi. Monggo Bapak Stefanus masih tetap di tempat Mas. Bapak Stefanus, saya harap ke depan atau mungkin juga semua brotherhood pengurus panitia di sini untuk menyerahkan plakat souvenir. Terima kasih kepada beliaunya Bapak Novi. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Andi Wangi, Bapak Erwin di mana ya? Atau mempercepat ini aja cukup. Boleh difoto. Ibu Cece, ayo. Mau foto Cece, boleh masuk ke depan untuk Halo Indonesia juga kita merah putih kita foto bersama di sini. Izin maju ke depan dulu. Tolong dikasih jalan ya. Ya. Kita beri senyuman menyongsong masa depan yang cerah.
Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Novi untuk kehadirannya. Matur nuwun. Monggo dipersilakan duduk kembali. Kita semakin sore semakin panas atau bagaimana ya? Untuk berikutnya kita akan puncak-puncaknya, yaitu mengadakan halal bihalal, bersalam-salaman satu sama lain. Foto bersama dulu. Oh, foto bersama dulu. Gini, tenisnya itu biasanya kalau foto bersama itu buyar, pengalaman saya. Jadi bersama